Saudaraku yang terkasih, hari ini kita akan merenungkan satu kebenaran yang sangat mendalam dari firman Tuhan, yang diambil dari kitab Daniel pasal 7 ayat 9 hingga 14. Dalam bagian ini, kita melihat sebuah penglihatan yang mengungkapkan kuasa dan kebesaran Allah yang tidak terbatas. Allah, sebagai Raja yang Maha Kuasa, memerintah atas segala sesuatu, dan kerajaannya tidak akan pernah lenyap. Di dunia ini, kita mungkin melihat kerajaan dan kekuasaan manusia yang berkuasa sementara, tetapi kerajaan Allah tetap teguh dan abadi. Mari kita membuka hati untuk menerima pesan firman Tuhan yang penuh pengharapan ini. Isi: Kitab Daniel adalah kitab nubuat yang memuat banyak penglihatan dan wahyu yang Tuhan berikan kepada Nabi Daniel. Pada pasal 7, Daniel menerima penglihatan tentang 4 binatang yang mewakili kerajaan-kerajaan dunia. Namun, dalam penglihatan ini, Tuhan menunjukkan kepada Daniel gambaran yang lebih besar, yakni kuasa dan kerajaannya yang kekal. Mari kita merenungkan ayat demi ayat dari Daniel 7 ayat 9 sampai 14 untuk lebih memahami pengajaran yang Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Ayat 9, sementara aku terus melihat takhta-takhta diletakkan, lalu duduklah. Yang lanjut usianya, pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Tafsiran: pada ayat pertama ini, Daniel menggambarkan sebuah takhta yang luar biasa, yang menunjukkan kemuliaan dan kebesaran Tuhan. Seorang yang sudah sangat tua, menggambarkan Allah yang kekal, yang tidak terikat oleh waktu. Pakaian putihnya melambangkan kekudusan dan kemurnian, sementara rambutnya yang putih menggambarkan kebijaksanaan dan keabadian. Takhta yang terbuat dari nyala api menunjukkan kekuatan dan kedigdayaan Allah yang tidak terhentikan oleh apapun. Ayat 10, suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Tafsiran: ayat ini memperlihatkan gambaran Tuhan sebagai hakim yang maha kuasa, yang memiliki pengadilan yang adil dan penuh kuasa. Sungai api ini menandakan kebesaran dan keadilan Allah yang akan menghukum segala kejahatan. Ribuan yang melayani Tuhan menunjukkan betapa besar kerajaannya yang melibatkan segala makhluk yang ada di surga. Pengadilan yang duduk juga menunjukkan bahwa Allah akan memerintah dengan adil, mengadili dunia dengan penuh keadilan. Ayat 11, aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar. Tafsiran: ayat ini melanjutkan penglihatan Daniel tentang binatang keempat yang melambangkan kerajaan yang jahat dan penuh kekerasan. Binatang ini menggambarkan kerajaan yang kejam dan menindas, yang menggunakan kekuatannya untuk meremukkan segala sesuatu yang ada di hadapannya. Namun kita harus ingat bahwa meskipun kerajaan-kerajaan dunia tampaknya memiliki kuasa yang besar, mereka tetap akan tunduk pada pengadilan Allah. Ayat 12, juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Tafsiran: meskipun kerajaan-kerajaan dunia lainnya akan lenyap, hidup mereka tetap diperpanjang untuk waktu tertentu. Ini menunjukkan bahwa Allah mengizinkan setiap kerajaan memiliki masa berkuasa, tetapi pada akhirnya kekuasaan itu akan dicabut. Allah tetap mengendalikan waktu dan takdir segala sesuatu di dunia ini. Ayat 13, aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Tafsiran: ayat ini mengungkapkan penglihatan tentang anak manusia yang merujuk pada Yesus Kristus, Sang Mesias. Kepadanya diberikan kekuasaan yang tidak terbatas, dan kerajaannya adalah kerajaan yang kekal, yang tidak akan pernah lenyap.
Inilah janji yang sangat menggembirakan bagi kita sebagai umat Tuhan, bahwa kerajaannya tidak terpengaruh oleh perubahan zaman, dan Yesus adalah Raja yang memerintah dengan adil dan penuh kasih. Ayat 14. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan, dan kekuasaan sebagai Raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Tafsiran. Ayat ini menguatkan kembali bahwa kerajaan Tuhan adalah kekal dan tidak akan pernah berakhir. Semua bangsa, suku, dan bahasa akan menyembahnya. Ini adalah gambaran tentang kerajaan yang penuh damai, keadilan, dan kebenaran yang hanya dapat ditemukan dalam kerajaan Allah. Kesimpulan. Dari penglihatan Daniel 7 ayat 9-14, kita diajarkan tentang kebesaran dan kekekalan kuasa Allah. Dia adalah raja yang duduk di atas takhta yang penuh kemuliaan, memerintah dengan keadilan dan kekudusan. Tidak ada satupun kekuasaan di dunia ini, seberapa besar atau kuat sekalipun, yang dapat melampaui kekuasaan Allah. Setiap kerajaan manusia bersifat sementara, tetapi kerajaan Allah adalah kekal. Yesus Kristus, anak manusia yang datang di atas awan, telah menerima kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan yang akan memerintah selamanya. Ini adalah pengharapan yang teguh bagi kita semua, bahwa pada akhirnya, kebenaran dan keadilan, Allah akan menang. Renungan ini memotivasi kita untuk tidak lagi bergantung pada kekuatan dunia yang fana, melainkan hidup dalam pengharapan kepada Tuhan. Sebagai umat yang percaya kepada Kristus, kita dipanggil untuk menjadi bagian dari kerajaannya yang kekal. Mari kita melangkah dengan iman, berpegang pada janji Tuhan, bahwa hidup kita ada dalam rencananya yang sempurna. Ketika kita menghadapi tantangan dan ketidakpastian, ingatlah bahwa Allah tetap memerintah di atas segala sesuatu. Dia adalah hakim yang adil, penuh kasih, dan yang akan menggenapi segala janjinya kepada kita. Hari ini, mari kita perbarui komitmen kita untuk hidup di jalan kebenaran. Tinggalkan segala bentuk kompromi dengan dosa, dan hiduplah dalam terang kasih Kristus. Serahkan hidup kita sepenuhnya kepadanya. Percaya bahwa Dia memegang masa depan kita dengan tangannya yang kuat. Bersatulah dalam menyembah Raja yang kekal, Yesus Kristus, dan jadilah terang bagi dunia yang gelap. Sebab kerajaan Allah adalah kerajaan yang kekal, dan kebenarannya tidak akan pernah gagal. Mari berjalan dalam kuasa kasih dan kebenarannya, hingga pada akhirnya kita berbagian dalam kemuliaan kerajaannya yang abadi. Amin.